Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga Sakinah di Al-Fatih TV. Alhamdulillah, para penggemar Al-Fatih TV sekalian, subscriber, kita bertemu lagi dan insya Allah banyak hal menarik yang ingin kita bahas, dan juga di tema-tema setiap saat itu selalu ada hal yang menarik untuk kita ulik ya. Apalagi ada kasus-kasus yang bisa menjadi fokus kita untuk saling berdiskusi. Nah, untuk teman-teman yang subscriber ingin bertanya dan ingin berinteraksi dengan kami di Al-Fatih TV, silahkan komen dan jangan juga lupa untuk ditekan tombol notifikasinya. Nah, sudah hadir bersama saya yaitu pembina dari Keluarga Sakinah adalah Ustadz Salman Abu Sipa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, muda dan selalu semangat. Dan karena kita akan bahas tema menarik ini Ustaz, yang baru-baru viral kemarin, itu terkait pernikahan dini ya, di daerah Wajo kalau tidak salah. Itu ada anak SMP ya, kelas 2 dan kelas 3. Itu suaminya kelas 2, istrinya kelas 3, menikah ya. Dan ini kan selalu jadi pembahasan dan selalu pasti ada berita-berita terkait pernikahan dini Ustaz. Nah, yang saya mau bahas sama kita itu bagaimana tanggapan Ustadz terkait pernikahan dini yang itu melibatkan anak-anak di usia dini ya, di bawah dari hukum dari kalau Indonesia. Bagaimana Ustadz pendapat? Kalau secara agama ya, salah satu hal yang harus dipercepat jika sudah mampu itu menikah. Oh iya, ya, jadi syarat untuk menikah dalam agama itu kan pada laki-laki itu ketika dia memiliki istita'ah, kemampuan. Ya, ma'asyiras syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika sudah mampu memikul beban maka beristilah. Ya, jadi memang yang dilihat lebih utama di situ adalah si laki-laki. Apakah sudah memiliki kemampuan? Kemampuan di sini oleh para ulama itu dijelaskan, yang pertama kemampuan memberikan mahar. Ya, kemampuan memberikan mahar. Yang kedua, kemampuan memberikan nafkah. Yang ketiga, kemampuan melakukan hubungan badan. Ya, jadi jadi pertama kemampuan memberikan mahar. Yang kedua, kemampuan memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau dua-dua itu dimiliki, maka laki-laki itu oleh Nabi SAW dianjurkan untuk cepat-cepat menikah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan si laki-laki yang kemarin ini menikah ya, apakah memiliki kemampuan tiga tadi itu tadi? Ya, kalau masalah menikah kan sudah terjadi, berarti ada kemampuan memberikan mahar. Sekalipun dalam budaya kita di sini ya, khususnya di Sulawesi Selatan, itu laki-laki kadang 99% masih disubsidi oleh orang tua. Jadi kadang ada yang tidak mampu secara finansial, ya, dan artinya bukan kemandirian untuk menikah, tapi bantuan dari keluarga. Tapi itu juga tidak salah ya. Itu tidak salah karena tidak disyaratkan bahwa biaya pernikahan itu harus dari uang pribadi. Itu tidak disyaratkan seperti itu. Nah, sedangkan dari sisi perempuannya sendiri itu sebenarnya kalau dalam agama tidak ada syarat usia. Dari syarat usia ya, sekalipun yang normalnya itu mereka sudah masuk balik ya. Artinya kalau balik kan sistem reproduksi itu sudah siap. Itu dari sisi fisik. Nah, kan yang jadi pertanyaan lagi dari sisi batin. Ya, mental lah, pengetahuan. Apakah mereka memang sudah siap secara mental untuk berumah tangga? Iya, kan banyak orang secara fisik siap untuk menikah. Ya. Tetapi secara mental ya, kadang banyak belum siap untuk menikah. Jadi harus dilihat dua-duanya. Itu. Jadi secara agama tidak ada masalah. Tidak masalah secara agama ya. Dini yang dimana si laki-laki itu usia SMP kelas 2 dan perempuannya si istrinya itu usia SMP kelas 3. Di masyarakat kita pada masa lalu itu sudah lazim sebenarnya. Jadi ini sudah lazim juga ya di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar. Pernikahan dini itu terjadi. Sudah lazim. Itu menjadi tidak lazim ketika tahun-tahun terakhir angka umur pernikahan itu menjadi lebih tua kan, dan juga banyak
perempuan-perempuan itu kemudian lajang yang sudah tua dan belum menikah. Misalnya ada banyak perempuan usia 30 tahun atau jelang 40 tahun belum menikah. Tiba-tiba ada anak-anak muda yang usia 15 tahun, 16 tahun menikah. Kenapa muda sekali menikah kan? Begitu muda usianya menikah. Artinya ada terlalu tajam lah, terlalu dalam jarak antara yang menikah itu dengan orang-orang yang sudah dewasa yang pengen sekali nikah tapi belum nikah. Hanya tidak menjadi lazim. Jadi akhirnya tidak menjadi lazim dan negara pun juga kalau di negara itu umur berapa sih diperbolehkan menikah? Kalau negara itu kalau tidak salah laki-laki itu 18 atau 19 tahun ya. Itu baru kemudian boleh menikah. Perempuannya? Kalau si perempuan itu disyaratkan juga sekitar 18 tahun, tapi boleh menikah di bawahnya itu kemudian diberikan izin khusus. Ya, tapi yang paling disyaratkan di situ si laki-laki. Iya. Nah, kalau bisa dikatakan ini sudah jadi bukan jadi tapi sudah terbiasa ya orang-orang Bugis Makassar ini. Nah, apakah ini bisa menjadi patokan khusus bahwa di masyarakat itu ya tidak masalah ya, kita tidak perlu berada di pusaran perdebatan itu, tapi ini harap dimaklumi dan dipersiapkan apa yang harus diperhatikan sama kita sebagai masyarakat. Ya, jadi kemarin kalau kita lihat ya di pesta itu, di video-video beredar, sebenarnya masyarakat sana biasa saja. Oh, jadi masyarakat sana biasa saja. Itu kelihatan dari banyaknya yang ngantar pengantin, banyaknya tamu, kemudian mereka bergembira kan dengan prosesi pernikahan itu. Yang kita siapkan saja sebenarnya adalah masyarakat itu harus siap menerima kenyataan seperti itu, bahwa itu dalam agama hal yang biasa. Ya, tidak ada larangan menikah di usia dini, yang penting sudah mampu. Kemudian juga baik mampu secara materi, secara fisik, maupun kemudian mampu secara mental. Ya, siap. Itu yang paling utama, tentu siap secara mental. Maka di sini dibutuhkan dukungan keluarga untuk menyiapkan anak-anak usia dini ini untuk kalau mau dinikahkan di usia dini, disiapkan ya. Orang tua harus mensupport. Ya, lingkungan masyarakat juga harus mensupport, bukan malah dibully. Nah, kalau dibully ini kan anak-anak ini bisa menjadi lemah, itu bisa menjadi down mentalnya, akhirnya bermasalah nanti. Justru yang harus disupport. Karena keadaan sekarang menuntut di satu sisi menuntut pernikahan itu harus dipercepat ya, dengan pergaulan yang bebas ya. Ya, kita belum tahu apa alasan mereka ya, keluarga mereka itu menjodohkan. Kayak ini kan dijodohkan ya. Dijodohkan ya, dengan alasan menjodohkan akhirnya bisa mungkin dikasih nikah. Ya, kita tidak tahu pertimbangan keluarga ya. Jelas namanya keluarga pasti pertimbangannya positif. Sudah dimikirkan secara matang-matang dalam perspektif mereka. Oke, dari sudut pandang keluarga. Dan apa yang harus misalnya kalau bisa dikatakan nasihat dari Ustaz sendiri terhadap orang-orang yang mau menikah dini ya, apa yang harus mereka itu lihat dan perhatikan? Ya, sekarang banyak ada yang mau nikah dini. Banyak yang berani tuh. Harus disupport. Kalau kita lihat tren sekarang ya, anak-anak muda sekarang ya, yang generasi sekarang itu saya lihat banyak yang pengen nikah muda. Banyak yang mau nikah muda. Banyak sekali. Dengan melihat status mereka, ya, perilaku mereka itu banyak. Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah pertama pemahaman tentang berumah tangga. Ya, bahwa berumah tangga itu ibadah. Yaitu adalah ibadah yang dijalankan bersama-sama. Jadi ibadah yang dijalankan secara bersama-sama oleh pasangan ya, suami istri dan suami itu bersama-sama untuk menjalankan ibadah berumah tangga itu. Di dalamnya ada banyak kewajiban, ya, masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak ya. Masing-masing harus menjalankan kewajibannya, masing-masing harus sadar dengan kewajibannya itu. Tapi tidak boleh rumah tangga itu hanya dibangun atau hubungan suami istri itu hanya berdasarkan hak dan kewajiban saja. Ya, karena itu sangat formal sekali. Yang harus kuat di dalamnya adalah hubungan kasih sayang. Ya, suami istri harus saling menyayangi. Sehingga ketika salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya, ya karena keterbatasan, maka pihak yang lain itu memaklumi. Ya, memaklumi, bukan malah menuntut. Ya, dengan bahasa yang formal. Ini kan kewajibanmu.
saya tidak mau tahu, pokoknya itu kewajibanmu dan itu hak saya. Tidak boleh ya. Jadi harus ada kasih sayang, ya, harus ada kasih sayang di dalamnya. Makanya orang-orang yang menikah itu sebaiknya saling cinta. Ya, bisa cinta itu terbangun di awal ya, pada saat dilamar ya, atau pada saat ta'aruf. Bisa juga cinta itu terbangun ya setelah akad nikah, ya kan? Kan cinta bisa datang kapan saja di mana saja kan ya. Tergantung dukunnya sih. Harus paham dulu tentang konsep berumah tangga. Yang kedua, harus siap untuk menerima pasangan, kekurangan pasangan. Iya, karena ketika orang berumah tangga, disitulah kelihatan ya kekurangan masing-masing, kekurangan suami, kekurangan istri. Betul. Maka di situ harus siap menerima itu, dan mereka siap untuk saling melengkapi. Ya, dan yang ketiga, dengan kondisi zaman sekarang baik itu ekonomi ya maupun sosial, maka mereka harus saling percaya. Ya, harus saling percaya, tidak boleh mudah curiga ya. Dan khusus untuk pelaku-pelaku nikah dini atau orang-orang yang mau menikah secara dini, itu pergaulannya harus dibatasi setelah menikah. Jangan lagi seperti anak muda. Iya. Jadi sudah nikah, sudah menikah, kita tahu posisi kita adalah suami, tidak dilihat lagi dari segi umurnya, berarti kedewasaan berpikir pun juga sudah harus ada, Ustaz ya. Supaya itu tadi interaksi yang ada di luar dibatasi gitu. Ya, jangan sampai habis nikah gayanya masih seperti anak muda kan? Ya, main game di pinggir jalan, kongko kan banyak yang kalau usia 17 sekitar 16-17 itu kan gayanya masih begitu kan? Betul. Main game, mau mabar, ya main gitar, bertiga kan, macam-macam seperti itu ya. Tidak boleh lagi pola-pola seperti itu ya dilakukan. Jadi harus sadar diri kalau sudah menikah, sekalipun usia masih muda, tapi tanggung jawab sudah ada ya, kewajiban itu sudah ada, bahwa laki-laki itu menjadi contoh, menjadi pelayan dan pelindung dalam rumah tangga. Begitu juga si istri. Si istri juga bahwa kalau sudah jadi istri ya, sekalipun usia masih muda, harus sadar diri ya, jangan lagi kemudian chat-chatan dengan mantannya, chat-chatan dengan temannya ya, yang bisa berakibat pada saling curiga dan saling cemburu. Karena apalagi masih muda itu gelora terhadap hal-hal seperti itu manusia sekali, Ustaz ya. Cepat ya. Iya kan, darah masih panas. Nah, yang paling menarik, Ustaz, apa yang harus diperhatikan atau siapa yang bisa menjaga anak-anak muda ini yang memilih untuk menikah muda supaya tetap mereka di koridor, bahwa jangan sampai orang menstigma pernikahan dini itu buruk. Kan di luar sana kan pernikahan dini itu buruk sekali, bukan dibilang buruk. Banyak bahkan banyak program-program itu untuk menghindarkan pernikahan dini itu. Jadi siapa yang harus menjaga ini supaya pernikahan itu tidak terjadi apa-apa? Kalau terjadi pernikahan dini di zaman sekarang ya, kita harus maklumi bahwa zaman sekarang ini anak-anak muda itu mayoritas mentalnya belum matang ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan agama dan pengetahuan tentang berumah tangga itu masih sangat minim. Sehingga kalau orang tua berani atau dalam hal ini legowo menikahkan anaknya di usia muda, maka orang tua dari perempuan dan orang tua dari laki-laki harus terlibat untuk memberikan bimbingan. Tahu konsekuensinya bahwa dia harus minta bimbingan ya. Harus memberikan bimbingan secara serius kepada anak dan menantunya. Nah, sejauh mana itu, Ustaz? Sejauh mana dibimbing? Karena biasanya kan kalau ada orang tua ikut campur, kan terkesannya ini ikut campur dengan urusan. Kan ada juga orang tua yang tidak paham itu ya. Akhirnya kaum itu salah tuh. Akhirnya baku bertengkar atau memperunyam. Nah, sejauh mana, Ustaz? Ya, jadi yang diberikan itu bimbingan, bukan mengintervensi. Kalau intervensi kan ngatur-ngatur kan? Tidak boleh ngatur-ngatur, tapi diberikan arahan, diberikan masukan. Kalau jadi suami seperti ini, kalau jadi istri seperti ini, kalau ada masalah ya dibicarakan baik-baik. Jadi memberikan bimbingan, memberikan arahan saja jika memang diperlukan. Tapi jangan juga terus-menerus. Ya, harus diberikan kesempatan bagi pasangan muda ini untuk bisa mandiri dan bisa menyelesaikan sendiri persoalannya. Ya, jadi dilihat kapan waktunya keluarga besar ini kemudian masuk memberikan bimbingan, kapan diberikan kesempatan untuk bisa mandiri. Kan dilihat saja ya, kalau pertengkaran mereka cekcok mereka rawan, ya cepat orang tua itu masuk menengahi. Iya, betul. Itu.
Jadi bukan hanya dilihat dari usia dininya, matangnya atau segala macam Ustaz ya. Misalnya dia di umur dini, umur 20-an, 30-an menikah. Iya. Yang terpenting itu sebenarnya lebih ke bagaimana mereka saling menjaga itu Ustaz ya. Paham bahwa mereka punya sekarang suami, mereka dia itu istri gitu ya. Ya harus paham, sekalipun memang dari sisi usia, namanya usia kan pengalaman hidup itu masih terbatas. Iya, jadi memang dari sisi usia tentu orang tua itu harus lebih siap secara mental ya, lebih siap untuk memberikan arahan dan bimbingan ya, karena usia yang muda itu pengalaman hidup masih kurang ya, dia juga belum banyak keluarga-keluarga yang bisa dia lihat untuk dijadikan pelajaran ya dalam hidup mereka. Jadi orang tua harus siap. Kemudian jika misalnya anak-anak seperti itu belum punya penghasilan, maka orang tua harus mensuplai ya, harus mensubsidi dulu dan kemudian mengarahkan untuk bisa mandiri untuk memberikan nafkah kepada istrinya nanti. Berarti tetap harus kita sebagai orang tua yang memutuskan pernikahan di anak-anak, ya sudah tahu konsekuensinya apa yang terjadi, dan itu juga kita harus bimbing segala macam. Nah, ada nggak Ustaz contoh di zaman Rasulullah pernikahan dini itu yang terjadi, dan seperti apa di gambaran di zaman Rasulullah dulu? Sebenarnya kalau di masa Rasul itu yang banyak perempuannya yang usia muda. Perempuan? Iya, laki-laki rata-rata sudah dewasa. Matangnya? Iya, jadi perempuan. Jadi memang kalau kita lihat pasangan muda itu muda dalam artian 15 atau 16, 17 tahun. Itu sangat jarang, tapi yang kebanyakan itu perempuannya yang muda. Laki-lakinya memang sudah siap, sudah matang ya, sudah dewasa. Karena memang berumah tangga ini kan besar ya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab besar, sehingga suami sebagai kepala keluarga atau laki-laki sebagai calon kepala keluarga sudah harus siap ya untuk istilahnya untuk menjalani kehidupan berumah tangga itu. Ya cuma mungkin sekarang alasan-alasan orang tua ya menikahkan dini karena khawatir dengan pergaulan ya yang sudah begitu bebas, daripada bikin malu ya mending dinikahkan, atau daripada terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat ya mending dinikahkan saja. Karena kalau terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, biaya yang harus dikeluarkan keluarga itu lebih besar. Betul. Baik itu biaya secara materi maupun yang selain materi kan. Ya, jadi kosnya terlalu besar lah kalau terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Baru malunya lagi luar biasa segala macam, dan itu pun juga ada konsekuensi lebih besar lagi ya terhadap masyarakat, sosial masyarakat. Ya. Jadi salah satu pertimbangan besar ya yang ada di masyarakat atau di orang tua itu adalah seperti itu. Kenapa berani menikahkan anak-anak di usia muda? Karena khawatir tadi masuk dalam pergaulan yang tidak sehat. Karena kosnya itu terlalu besar untuk memperbaiki. Iya, dasar malunya juga kan kalau salah pergaulan. Sedangkan kalau dinikahkan secara muda, paling kan yang bertambah cuma kos materi saja, dan itu kan tidak seberapa, hanya nambah 1 piring sebenarnya kan. Maksudnya ada orang tua nih yang punya anak laki-laki, dia khawatirkan tidak sehat pergaulannya. Nah, dia punya pacar atau sudah sering lirik-lirik perempuan, dinikahkan saja deh. Itu kan nambah satu piring saja sebenarnya kalau tinggal bersama. Ya dalam bahasa kasar seperti itu. Ya sambil tentu si laki-laki ini dibimbing. Sering waktu kan orang akan menjadi dewasa. Dengan catatan keluarga itu membimbing. Ini menariknya, karena kan kita juga harus hati-hati bahwa katakan kita di sini tidak mendukung sepenuhnya pernikahan dini ya, tapi dalam artian memang dalam Islam itu boleh pernikahan dini itu dengan usia yang ada, tapi memang butuh bimbingan yang luar biasa dari orang-orang yang sekitarnya. Jadi laki-laki yang sudah mampu, kata Rasul, dimotivasi, didorong untuk menikah. Itu kan manis tata'a minkumul ba', siapa yang mampu memiliki istita'ah, kemampuan untuk memberikan memikul beban, itu memberikan mahar, ada juga mengatakan memberi nafkah. Kalau sudah memiliki dua-dua itu, maka si laki-laki dimotivasi, didorong untuk menikah. Itu stressingnya sebenarnya di situ. Kalau belum mampu memikul beban, jangan dulu. Itu kalau belum mampu berarti di sini ada yang belum mampu. Jadi sebenarnya bukan pada usia bukan pada usia. Artinya bukan buat tujuh kanak-kanak ya. Tapi kalau misalnya laki-laki sudah balik kan, kemudian kan balik itu ada yang cepat. Betul. Ada yang 15 tahun sudah balik, ada 16 tahun sudah balik. Nah, kalau sudah balik dan mampu, ya kenapa mesti ditahan-tahan? Tapi kalau sudah
30 tahun tapi juga belum mampu, ya kenapa mesti didorong-dorong ya seperti itu. Ya. Dan menurut saya Ustaz, apa kira-kira nasihat Ustadz nih kepada pengantin pernikahan dini kemarin yang di Wajo, bisa sekarang secara langsung Ustadz, supaya diberikan juga wejangan nasihat. Ya, jadi bagi kemarin pasangan muda yang menikah dini, pertama saya ucapkan barakallahu lakum. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, pesan saya bagi si suami ya agar menjalankan kewajibannya, ya menyayangi istrinya, memberikan nafkah. Kemudian si istri agar taat kepada suami, dan kepada keluarga besar agar tetap membimbing anak-anaknya ini, anak dan menantunya, ya agar mereka tetap menjalankan keluarga mereka dan bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi yang sudah tua tapi belum menikah, jadikanlah ini sebagai cambuk untuk segera menikah. Iya. Karena yang bocil-bocil sudah menikah. Iya. Nah, itu saja barangkali Ustaz, atas perhatiannya, syukran. Dan ini memang menarik, kita sebagai seorang konten kreator dan juga di Al-Fatih TV itu punya peran untuk selalu memberikan nasihat ya untuk masyarakat. Dan ini semoga juga jadi wasilah kebaikan untuk siapa saja yang mau menikah, baik dia menikah dini dan dia sudah mampu, maka segeralah menikah ya. Itu saja dari saya. Kenapa ada yang tersinggung dari sini ya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ustaz Salman Abu Sifa juga mau pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.